Hai semuanya, perkenalkan nama saya Melaila Julika Putri dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan pembelajaran IPA terpadu untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah IPA dengan Ibu dosen DRA Sofia SPD MSI. Jadi di sini saya akan menjelaskan hakikat dan pembelajaran IPA terpadu. Selanjutnya, si IPA itu. Nah, IPA adalah cabang ilmu yang mempelajari fenomena alam secara sistematis melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. IPA mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Tujuannya adalah untuk memahami prinsip-prinsip dasar alam dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah sehari-hari. Sedangkan IPA terpadu adalah pendekatan pembelajaran IPA yang mengintegrasikan berbagai cabang ilmu dalam IPA, contohnya seperti fisika, kimia, biologi, dan lainnya, secara menyeluruh. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada siswa dengan mengaitkan konsep-konsep antar disiplin dalam konteks kehidupan nyata. Selanjutnya, mengapa IPA terpadu itu penting? Nah, di sini terdapat 3 alasan mengapa IPA terpadu itu penting. IPA terpadu penting karena pendekatan ini membantu siswa memahami ilmu pengetahuan alam secara menyeluruh dan integratif. Beberapa alasan mengapa IPA terpadu menjadi penting yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep. Yang artinya pendekatan terpadu membantu siswa memahami bagaimana berbagai cabang IPA saling berhubungan sehingga memperdalam pemahaman mereka terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Maksudnya dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, siswa diajak untuk menganalisis masalah secara lebih luas, menghubungkan informasi dari berbagai perspektif, dan menemukan solusi kreatif. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan minat dan motivasi. Nah, pendekatan terpadu seringkali disampaikan dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek atau masalah yang lebih menarik bagi siswa karena bersifat aplikatif dan relevan. Dengan mengajarkan IPA secara terpadu, siswa tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan alam secara teoretis, tetapi juga mampu menerapkannya untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Selanjutnya, yaitu hakikat IPA. Nah, hakikat IPA ini terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama pendekatan interdisipliner. Pasti pendekatan interdisipliner itu. Nah, IPA terpadu menggabungkan berbagai cabang ilmu, fisika, kimia, biologi, dan ilmu terkait lainnya untuk memahami fenomena secara menyeluruh. Dalam kurikulum Merdeka, integrasi ini mendorong siswa untuk melihat keterkaitan antar konsep-konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu pendekatan holistik. Nah, pendekatan holistik ini merupakan IPA terpadu tidak diajarkan secara terpisah berdasarkan disiplin ilmunya, tetapi dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh. Tujuannya adalah agar siswa dapat melihat hubungan antar konsep dalam berbagai fenomena alam. Dan yang ketiga yaitu kontekstual dan relevan. Maksud dari kontekstual dan relevan ini yaitu kurikulum Merdeka menekankan penting pembelajaran yang dekat dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. IPA terpadu membantu siswa mengaitkan konsep ilmiah dengan pengalaman nyata seperti isu lingkungan, teknologi, dan kesehatan. Dan yang keempat yaitu berbasis fenomena atau phenomenon-based learning. Maksudnya yaitu pembelajaran IPA terpadu dimulai dari fenomena atau masalah nyata yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan lintas disiplin. Hal ini mendorong siswa untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Dan yang kelima yaitu pengembangan keterampilan ilmiah. Apa sih maksudnya? Nah, IPA terpadu melatih siswa untuk berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan masalah. Yang kedua, melatih eksperimen dan pengamatan ilmiah. Dan yang ketiga, mengintegrasikan
berbagai sudut pandang dalam menganalisis fenomena. Dan yang keenam yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Nah, di kurikulum Merdeka mengintegrasikan IPA terpadu dengan proyek nyata yang melibatkan siswa secara aktif. Melalui proyek ini, siswa belajar menerapkan konsep IPA untuk menyelesaikan tantangan dunia nyata. Dan yang ketujuh, integrasi profil pelajar Pancasila. Integrasi profil pelajar Pancasila itu IPA terpadu mendukung nilai-nilai seperti gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, dan kreativitas yang merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila. Dan yang kedelapan yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran. Guru diberi kebebasan untuk merancang kegiatan pembelajaran yang inovatif, mengintegrasikan teknologi, dan menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu bidang kajian IPA. Nah, banyak nih bidang kajian IPA itu. Yang termasuk yaitu fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Di sini kita akan membahas tentang fisika terlebih dahulu. Fisika mempelajari sifat dasar materi, energi, dan interaksinya. Fokusnya adalah fenomena alam yang berkaitan dengan gerak, gaya, panas, cahaya, listrik, dan gelombang. Sedangkan kimia itu mempelajari komposisi struktur, sifat, dan reaksi materi. Fokusnya adalah pada molekul atom dan transformasi zat. Dan selanjutnya yaitu biologi. Biologi mempelajari makhluk hidup dan proses kehidupan. Fokusnya adalah struktur, fungsi, evolusi, dan interaksi organisme dengan lingkungannya. Dan astronomi. Astronomi mempelajari tentang alam semesta, meliputi tata surya, gerak benda, fase bulan, dan fenomena kosmik lainnya. Selanjutnya ada capaian pembelajaran umum IPA kelas 7. Nah, pada akhir fase D, pelajar mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik dan sifat asam basa yang diamati. Pelajar dapat mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisika dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Pelajar dapat mendeskripsikan atom dan senyawa sebagai unit terkecil penyusun materi, serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup. Pelajar mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut, maupun sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan sistem reproduksi. Pelajar mengidentifikasi pewarisan sifat dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan yang benar untuk menghindari zat adiktif dan aditif yang membahayakan dirinya dan lingkungan. Pelajar diharapkan mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisis yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya atau force, usaha dan energi, suhu dan kalor, termasuk isolator dan konduktor. Gerak dan gaya, pesawat sederhana, tekanan, getaran dan gelombang, pemantulan dan pembiasan atau alat-alat optik, rangkaian listrik dan kemagnetan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar mengelaborasikan pemahamannya tentang posisi relatif bumi, bulan, matahari, sistem tata surya, struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi. Selanjutnya yaitu peta konsep. Setelah kita mempelajari tentang hakikat IPA, nantinya sebelum melakukan pembelajaran itu harus dibuat peta konsep, di mana hal ini dapat memudahkan pembelajaran agar pembelajaran terstruktur secara teratur dan bagaimana cara mengaitkan antar suatu materi dengan suatu bidang dengan bidang lainnya. Yang saya tampilkan ini adalah merupakan peta konsep dari materi kelas 7 SMP, bab 7 tentang bumi dan tata surya. Selanjutnya,
keterampilan proses IPA. Nah, di sini keterampilan proses IPA itu terdiri menjadi 3, yaitu keterampilan dasar, keterampilan terintegrasi, dan penerapan dalam pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Keterampilan dasar. Keterampilan ini merupakan fondasi untuk melakukan aktivitas ilmiah. Contohnya mengamati, menggunakan panca indera untuk mengumpulkan informasi. Dan yang kedua, mengelompokkan atau klasifikasi, yaitu mengorganisasi objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbedaan. Dan yang ketiga, mengukur menggunakan alat ukur untuk memperoleh data kuantitatif. Dan keempat, berkomunikasi, menyampaikan hasil pengamatan secara lisan, tulisan, tabel, grafik, atau gambar. Dan selanjutnya memprediksi, yaitu membuat dugaan berdasarkan pola atau data sebelumnya. Yang terakhir yaitu menyimpulkan, yaitu merangkum hasil pengamatan menjadi pernyataan yang jelas dan logis. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan terintegrasi. Keterampilan ini digunakan dalam proses penelitian atau eksperimen yang lebih kompleks, mengidentifikasi variabel, yaitu menentukan variabel bebas, terikat, dan kontrol dalam sebuah eksperimen. Merumuskan hipotesis, yaitu membuat pernyataan sementara yang dapat diuji. Merancang percobaan, menyusun langkah-langkah eksperimen untuk menguji hipotesis. Dan yang keempat yaitu menginterpretasi data. Maksud yang di sini yaitu menganalisis data untuk menarik kesimpulan. Dan yang kelima yaitu menganalisis hubungan antar variabel, yaitu memahami hubungan sebab akibat berdasarkan data. Dan yang ketiga yaitu penerapan dalam pembelajaran. Keterampilan proses ini dapat diterapkan melalui 3 tahap, yaitu eksperimen sederhana, contohnya menguji sifat air atau pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Dan yang kedua, diskusi kelompok, yaitu melibatkan siswa dalam menyelesaikan masalah sains bersama. Dan yang ketiga, proyek ilmiah, yaitu membuat alat sederhana atau melakukan pengamatan lingkungan. Pengembangan keterampilan proses IPA bertujuan agar siswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan ilmiah. Selanjutnya, tentang sikap ilmiah. Nah, penerapan dalam kurikulum Merdeka, sikap ilmiah itu ada 3, yaitu proyek pembelajaran, project based learning, dan yang kedua inquiry dan eksperimen, dan yang ketiga refleksi diri. Proyek pembelajaran atau project based learning. Siswa dilibatkan dalam proyek ilmiah untuk mengembangkan sikap eksploratif. Dan yang kedua yaitu inquiry dan eksperimen. Nah, guru memfasilitas pembelajaran berbasis penyelidikan untuk melatih siswa menemukan solusi masalah secara ilmiah. Dan yang ketiga yaitu refleksi diri. Maksud dari refleksi diri di sini yaitu siswa diajak mengevaluasi proses pembelajaran dan memperbaiki kekurangan yang ada. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran IPA terpadu. Prinsip pembelajaran IPA terpadu ini ada 4, yaitu penggalian tema. Maksudnya tidak luas, bermakna, disesuaikan dengan tingkat psikologis, mewadahi minat, peristiwa otentik, pertimbangan kurikulum, ketersediaan sumber belajar. Dan yang kedua yaitu evaluasi. Evaluasi di sini yaitu self-evaluation, self-assessment. Dan yang ketiga, reaksi. Guru mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Dan yang keempat, pengelolaan pembelajaran. Guru sebagai single aktor yang memberikan tanggung jawab mengakomodasi terhadap ide-ide. Selanjutnya, pembelajaran IPA. Nah, yang pertama, pembelajaran IPA menggunakan metode ilmiah. Merupakan kemampuan untuk mengetahui apa yang diamati, yang kedua kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diamati, dan kemampuan untuk menguji tindak lanjut hasil eksperimen, dan yang ketiga dikembangkannya sikap ilmiah. Dan yang kedua yaitu pembelajaran IPA memberikan pengalaman langsung. Maksudnya, bidang kajian IPA adalah gejala alam, sehingga diperlukan pembelajaran yang hands-on.
menekankan peserta didik untuk memahami alam sekitar melalui proses mencari tahu dan membuat. Selanjutnya yaitu pembelajaran IPA mengembangkan keterampilan, proses, dan sikap ilmiah. Maksudnya yaitu di sini meliputi keterampilan inquiry skill yang meliputi mengamati, mengukur, menggolongkan, mengajukan pertanyaan, menyusun hipotesis, merencanakan eksperimen untuk menjawab pertanyaan, mengklasifikasikan, dan lainnya. Sikap meliputi rasa ingin tahu, jujur, sabar, terbuka, tidak percaya tahayul, kritis, tekun, ulet, cermat, disiplin, peduli lingkungan, memperhatikan keselamatan kerja, serta bekerja sama. Pembelajaran IPA yang keempat yaitu pembelajaran IPA bersifat kontekstual. Pembelajaran fakta yang sering ditemui peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu kekuatan atau manfaat pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama, pendekatan konsep yang holistik. Maksudnya, pembelajaran IPA terpadu menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang konsep-konsep alam dan kehidupan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan pemecah masalah. Yaitu dengan mengintegrasikan berbagai bidang ilmu, siswa dihadapkan pada masalah nyata yang membutuhkan pemahaman lintas disiplin dan kemampuan berpikir kritis serta kreatif untuk menyelesaikannya. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan kerjasama. Maksudnya di sini yaitu pembelajaran yang berbasis proyek atau eksperimen dalam IPA terpadu seringkali melibatkan kerja kelompok yang membantu siswa untuk belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan baik. Dan yang keempat yaitu menghubungkan teori dengan praktik. Nah, di sini pelajaran IPA terpadu itu lebih banyak melibatkan eksperimen dan kegiatan praktikum yang membuat siswa dapat mengaitkan teori yang dipelajari dengan fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka. Dan yang kelima yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar. Pendekatan yang menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam. Dan yang keenam yaitu menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Dengan mempelajari hubungan antar berbagai aspek alam, siswa dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan dan mempromosikan perilaku yang ramah lingkungan. Dan yang ketujuh, mempersiapkan siswa untuk tantangan global. Pembelajaran IPA terpadu membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global di bidang sains, teknologi, dan lingkungan. Selanjutnya, yaitu tentang kelemahan pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama, kesulitan dalam perencanaan dan pengorganisasian, yaitu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam satu pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antar guru. Guru harus mampu menghubungkan materi dari berbagai bidang IPA dan menyusunnya dalam satu alur yang koheren yang dapat menjadi tantangan besar. Dan yang kedua yaitu kurangnya sumber daya dan infrastruktur. Pembelajaran IPA terpadu seringkali memerlukan fasilitas dan sumber daya yang lebih banyak, seperti laboratorium, alat eksperimen, dan sumber informasi yang cukup. Tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis praktik ini. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan kompetensi guru. Pembelajaran IPA terpadu membutuhkan guru yang memiliki kompetensi yang dalam berbagai bidang IPA dan mampu mengintegrasikannya. Tidak semua guru memiliki latar belakang atau pelatih yang memadai dalam mengajarkan materi dari berbagai disiplin ilmu secara terpadu. Dan yang keempat yaitu waktu yang diperlukan. Mengajar IPA terpadu bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan mengajarkan mata pelajaran secara terpisah. Pembelajaran yang lebih mendalam dan berbasis proyek memerlukan waktu yang lebih banyak, yang bisa menjadi tantangan dalam sistem pendidikan yang padat jadwal. Dan yang kelima yaitu tantangan dalam penilaian. Menilai pembelajaran IPA terpadu bisa lebih kompleks karena melibatkan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang terintegritas.
Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini memerlukan metode penilaian yang lebih beragam dan lebih kompleks, yang tidak selalu mudah diterapkan. Dan yang keenam, yaitu risiko overload materi. Yaitu terkadang penggabungan berbagai topik dari berbagai disiplin ilmu dalam satu pembelajaran bisa menyebabkan beban materi yang berlebihan bagi siswa. Tanpa pengolahan yang tepat, siswa bisa merasakan kewalahan dengan volume informasi yang harus dipahami. Dan yang ketujuh yaitu kurangnya pemahaman konsep yang mendalam, karena beberapa konsep dari berbagai disiplin ilmu diajarkan secara bersamaan. Siswa mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masing-masing disiplin. Pembelajaran yang terlalu mengutamakan integrasi kadang mengorbankan kedalaman pemahaman materi tertentu. Dan yang kedelapan yaitu kesulitan dalam penerapan di sekolah dengan sumber daya terbatas. Di sekolah dengan keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar yang tidak terlatih dalam pendekatan terpadu, pembelajaran IPA terpadu bisa jadi sulit diterapkan dengan maksimal. Sekolah-sekolah di daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas bisa menghadapi hambatan dalam penerapannya. Selanjutnya, komponen pembelajaran IPA terpadu. Nah, komponen pembelajaran IPA terpadu ini terdiri dari guru, siswa, bahan ajaran, dan sarana dan prasarana. Nah, di sini guru. Guru itu ada tim teaching dan guru tunggal. Dan siswa untuk mempertajam kemampuan analitis terhadap konsep-konsep yang dipadukan karena dapat mengembangkan kemampuan asosiasi konsep dan aplikasi konsep. Untuk bahan ajaran itu bisa berupa buku, tetapi dari berbagai bidang kajian yang didekatkan oleh tema. Dan yang kedua, peserta mencari sumber belajar lainnya. Dan yang ketiga, teknologi informasi. Sarana dan prasarana yaitu alat dan media pembelajarannya. Nah, di sini ada pelaksanaan IPA terpadu. Yang pertama yaitu perancangan pembelajaran. Menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar bidang kajian, memilih atau menetapkan tema atau topik pemersatu, dan membuat matriks atau bagan hubungan kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu, merumuskan indikator pembelajaran terpadu, menyusun silabus pembelajaran terpadu, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran terpadu. Pelaksanaan pembelajaran itu ada 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan akhir atau penutup dan tindak lanjut. Dan tahap terakhir yaitu penilaian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.